Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Diandina Azahra. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin nyampein materi dengan judul Sejarah Perkembangan Komputer. Pernah nggak sih kalian kepikiran bagaimana awal mula komputer yang kita pakai sehari-hari ini bisa tercipta? Apa saja perubahan besar yang terjadi dari masa ke masa? Di video ini kita akan sama-sama belajar tentang generasi-generasi komputer, siapa aja tokoh penting di balik perkembangannya, dan teori-teori yang membentuk dunia teknologi seperti sekarang ini. Kenapa ya ada komputer di dunia ini? Pada awalnya, komputer diciptakan bukan untuk hiburan atau tugas sekolah, tapi untuk membantu manusia dalam menghitung dan menyelesaikan masalah rumit dengan cepat. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai komponen utamanya. Tabung ini digunakan untuk mengalirkan dan mengontrol sinyal listrik. Ukurannya besar, mudah panas, dan boros listrik. Salah satu komputer terkenal di masa ini adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang dikembangkan oleh John Presper Eckert dan John Maunsell pada tahun 1946. Pada generasi kedua, tabung hampa udara digantikan oleh transistor yang ditemukan oleh 3 ilmuwan yaitu John Burdeen, William Shockley, dan Walter Brattain. Transistor jauh lebih kecil, lebih cepat, dan hemat energi. Komputer jadi lebih efisien dan sudah mulai bisa digunakan untuk aplikasi bisnis. Di generasi ini, IC mulai digunakan. IC adalah chip kecil yang menggabungkan banyak transistor dalam satu kemasan, membuat komputer jadi lebih kecil, cepat, dan murah. IC pertama kali ditemukan oleh Jack Kilby dan dikembangkan oleh Robert Noyce pada akhir 1950-an. Generasi keempat ditandai dengan penggunaan mikroprosesor, yaitu satu chip yang berisi semua komponen utama komputer. Mikroprosesor pertama bernama Intel 4004 diciptakan oleh Marcion Wolf dan timnya dari Intel pada tahun 1971. Ini adalah awal mulanya muncul komputer pribadi yang bisa digunakan di rumah, sekolah, dan kantor. Komputer jadi semakin terjangkau dan praktis. Generasi kelima membawa perubahan besar. Komputer tidak hanya cepat, tapi juga mulai berpikir dan belajar seperti manusia lewat teknologi kecerdasan buatan. Komputer generasi kelima mulai dikembangkan sejak tahun 1980-an dan masih terus berkembang hingga saat ini. Berbeda dari generasi sebelumnya yang fokus pada kecepatan dan ukuran, generasi kelima bertujuan menciptakan komputer yang dapat berpikir dan belajar sendiri seperti manusia. Teknologi utama yang digunakan dalam generasi ini mencakup AI, machine learning, dan natural language processing yang memungkinkan komputer memahami bahasa manusia, menganalisis data besar, hingga membuat keputusan tanpa perlu perintah langsung. Komputer juga mulai dilengkapi dengan sistem robotika pintar dan komputasi kuantum yang memungkinkan pemrosesan informasi jauh lebih cepat dan kompleks. Itu dia sejarah komputer dari generasi ke-1 hingga generasi ke-5 yang sekarang kita jumpa. Kita tidak tahu apakah kedepannya ada generasi selanjutnya yang kita temui dengan teknologi yang lebih canggih. Tapi kalian harus tahu, komputer bukan cuma alat teknologi biasa, tapi juga hasil dari pemikiran panjang para ilmuwan. Di balik perkembangan pesat komputer, ada teori-teori besar yang mendasari inovasinya. Yang pertama ada hukum Moore, diperkenalkan oleh Gordon Moore, salah satu pendiri Intel. Ia memprediksi bahwa jumlah transistor dalam chip komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 2 tahun, sementara biaya produksinya akan menurun. Artinya komputer akan semakin cepat, kecil, dan murah dari waktu ke waktu. Ajaibnya, prediksi ini terus terbukti benar selama beberapa dekade. Yang kedua ada Turing Test by Alan Turing 1950. Alan Turing adalah matematikawan Inggris yang dikenal sebagai bapak kecerdasan buatan. Ia membuat sebuah tes untuk melihat apakah komputer bisa berpikir layaknya manusia. Tes ini dilakukan dengan cara membandingkan jawaban komputer dan manusia secara tertulis. Jika seseorang tidak bisa membedakan mana jawaban manusia dan mana jawaban komputer, maka komputer dianggap cerdas. Tes ini jadi dasar berkembangnya AI seperti ChatGPT, Siri, Alexa, dan lain-lain.